Kata itu nyokap gue juga punya ini bang, sebutannya iga jarang. Apa tuh? Nggak tahu tuh gua apaan tuh. Kalau menurut orang kepercayaan zaman dulu tuh iga jarang tuh emang sensitif sama hal-hal gitu bang. Jadi nyokap gue ini udah kayak jenazah bang. Dikelilingin. Iya, Jadi tetapannya ditaruh iya. terus sambil di ngajiin gitu. Jadi kalau misalkan nyokap gue tidur nih, itu sambil di ngajiin nih kalau malam. Nah di sini nih, yang sempat gue masih ingat itu, cuman gue nggak tahu ya endingnya itu gimana. Yang gue ingat itu kata-kata nyokap gue tuh, si makhluk ini ngomong, gue seneng sama dia mau gue bawa. Lagi hamil lagi. Iya. Oh, ya. Nyokap sakit, gue sakit, gitu kan. Nyokap sakit. Nah, si saudaranya ini ngomong lah cerita nih. Saudaranya Yang punya kontrakan, bukan yang punya kontrakan ya. Saudaranya. Karena dia nggak tega, tapi dia tinggal satu rumah gitu bang. Dia ngomong sama nyokap gue, sama bokap, kalau emang mau pindah aja dah. Tapi jangan disuruh saya ya, gitu. Saya nggak ingat. Emang kenapa? Iya, jadi begini dia cerita Diceritain tuh. Nah ini penting nih. Ini, jadi rumah ini pada saat dibangun, orang yang ngebangun ini belum sempat nempatin bang. Dia mati kena teluh. Itu apa sih Santet. Ya kiriman-kiriman biasanya Iya, gitu kiriman itu. kena santet. Meninggalnya tiba-tiba gantung diri di kamar mandi. Nah itu kamar mandinya. Gitu. Jadi mungkin karena nggak ada buat gantung. Ya, pokoknya mungkin seininya dia tuh, dia kayak dibawa dalam bawah sadarnya dia mungkin kali ya. Gantung diri tuh benar-benar di atas sumur bang. Kan kalau sumur tiba tuh ada. Iya Jadi ada kayunya gitu. Jangan-jangan di kamar mandi itu. Nah, make sense yang ditemuin Di sama kamar bokap mandi itu. gua. Dapurnya berarti kan, serem. berarti rumah lo dulu nih dapurnya di belakangnya ada sumur kan? Iya, dapur, sumurnya di luar bang. Iya di luar, sebelah-sebelahan lah. Sebelah-sebelahan. Nggak jauh dari situ ada kamar mandinya kan? Iya, di kamar mandi itu udah, sama sumur. cocok. Gitu. Jadi dia kena teluhnya itu ngebawa dia jadi gantung diri di sumur itu bang. Mungkin yang dilihat sama nyokap lo dia itu. Bokap. Oh ya, enggak yang nyokap. Nah, yang di dapur. yang di kepala dapur, doang. yang kepala doang, itu cerita lagi. Soalnya di situ juga di kamar mandi ini bang, kenapa nih anaknya sakit nih gitu. Di sumur ini, kalau orang-orang lihat tuh ada wewe gombel bang. Tuh, tambah lagi. Nah mungkin yang nyokap gue lihat itu, Si Wewe itu. itu si wewe gombel itu bang, kayaknya. Makanya tuh nyokap gue tuh sampai Wewe gombel kan gede ya. gede, ya. karena emang masuk dia tuh gede bang, wujudnya gede. Ada wujudnya, tapi transparan bang. Iya nggak ya bebayang lah. Iya bebayang lah gitu. Wewe gombel sama genderuwo tuh sama beda. Beda. Kok genderuwo tuh buluan. Iya, Gede juga. Wewe gombel gede juga. buluan gitu. Gede juga wewe gombel. Itunya. Gede, badannya maksudnya Iya, bang. badannya, Wah kena iya. nyapuin juga nih. Iya juga. Terus akhirnya lo pindah apa tetap stay di situ? Masih stay di situ. Cuman kayak hilang tuh pas habis diceritain gitu tuh, kejadian itu kayak hilang bang. Kok bisa? Bukan hilang, maksudnya kayak Nggak ada lagi lah. nggak ada, kayak gitu-gitu lah. beberapa hari tuh ya. nggak ada lagi gitu. Sampai apa ya? Kayak mensiasatinya tuh gini aja deh. Kalau malam bapaknya berangkat, Saya jaga di rumah aja, Oh, ke rumah aja gitu sini gitu. Yang punya kontrakan. Yang punya kontrakan. Karena mungkin juga biar ceritanya nih nggak kemana-mana kali Kemana-mana ya, gitu pengen di-skip di situ doang. tetap di situ kali ya. Jadi masih dipaksain untuk lo harus tinggal di sini dulu deh gitu kan. Nah terus akhirnya kayak gitu tuh. Cuman karena nyokap nggak betah masa setiap malam Kayak gitu. iya, Kena orang juga terus mau ya. istirahat, gue mau istirahat kayak gitu terus nggak deh, gue pulang aja, pulang lagi pada saat bokap gue nggak ada, rumah diketok dulu, diketok. sama. Masuk apa nih? Nggak tahu sama Iya, gangguan lah. pokoknya Ya. gangguan itu diganggu, ada yang ngetok-ngetok. Tapi ketokannya itu tuh kayak Bernada ya? ciri khas bokap gue gue pulang gitu. Kalau bokap gue lagi pulang. Jin korin. Iya, kan kalau kita tuh Iya. ngetok gini ya biasanya, gini. Nah kalau bokap gue tuh pakai tunjuk bang, Oh, tak tak halus tak, ya? tak. Iya gitu. Iya, halus. Nah itu ketokannya tuh ketokan nyokap, Iya, bokap lo banget. Bokap gue banget. Nyokap buka pintu kan, dikirain tuh bokap gue pulang. Buka pintu, kagak ada orang. Ya, masuk dong. Kagak ada orang. Masuk nih. Di sini nyokap gue ini pegel banget kata dia. Aduh, kok badan pegel ya gitu kan. Badan pegel nih awalnya, dikerok sendiri sama dia. Karena posisi nggak ada orang kan, dikerok sendiri.
abis dikerok sendiri, nyokap gue tuh gelap. Katanya tuh langsung kunang-kunang, pingsan. Posisi pingsan itu yang yang udah pas sadar itu udah siang, kondisi udah rame orang. Iya, karena udah nggak bangun-bangun kan nyokap gue. Udah rame orang, akhirnya dibawa lah nih bang. Nyokap lo? Sama nyokap gue, bokap gue nih. Iya, nyokap lo dibawa sama bokap lo? Dibawa sama bokap gue gitu. Dibawa dulu dah gitu kan. Kan zaman itu tuh mungkin rumah sakit atau itu masih jarang ya gitu ya. Dibawa tuh kayak ke tabib gitu lah bang. Ya orang pinter. Ya orang pinter gitu lah ya, dimintain air atau karena kan kita gangguannya tuh gangguan begitu terus kan. Dimintain air, ya udah nih mah udah nggak apa-apa gitu insya Allah ntar kalau malam yang penting jangan ditinggal dulu ya. Iya, udah bokap gua nggak dagang lagi kan, nggak dagang lagi di situ. Posisi lagi tidur, nyokap gua dalam tidurnya tuh kayak dipanggil bang. Oh, pas lagi tidur kayak mimpi ya? Iya, tapi jelas di kuping dipanggil nama gitu. Dan nyokap gua bangun, dia bangun mules, pengen pup. Kan posisi tuh kamar mandi keluar kan, dibangunin lah bokap gua. Dibangunin bokap gua, kagak bangun-bangun bang. Kayak itu ngantuk buat kalau menurut cerita bokap gua di pada saat itu ya. Sampai di luar tuh akhirnya ya udahlah cuman ke situ doang gua gitu, ke depan doang. Gua dibangunin digendong. Nyokap gua tuh posisi lagi aneh kan. Ditaruh gitu kan. Terus sebelum nyokap gua pup, itu udah ini bang. Udah pingsan lagi iya. Ya lu gimana? Gua kalau kata ini ya, bokap tuh dibangunin sama gua. Dibangunin, bangun akhirnya dibawa nyokap gue dibawa kamar mandi. Iya, enggak. Akhirnya dibawa ke rumah nenek gue. Ke rumah nenek gue. Jadi dia panggil yang punya rumah dulu ke situ. Terus bokap gue nih ngambil mobil buat bawa ke rumah nenek gue. Akhirnya bawa ke rumah nenek gue. Nah, ini dia nih bang posisinya. Jadi pada saat dibawa ke rumah nenek gue ini kan, ya ketempelan ya. Udah ketempelan nih, udah nggak sadar lah gitu. Udah nggak sadar. Bokap bilang dulu kan, untuk sementara ini kayaknya istri saya pulang dulu ke rumah ibu gitu. Tapi posisi barang dan rumah itu tetap masih kontrakin gitu kan. Masih dikontrakin gue. Terus 2 hari kemudian pas malam itu nyokap gue ketawa bang. Sendiri. Ini awal mulanya tuh masih di rumah tuh masih cuma ada nenek gue doang lah, nenek sama kakek sama bokap gitu kan. Ketawa tuh. Wow, tapi ketawanya itu ganti-gantian bang. Ntar suara cewek, ntar suara cowok. Wah, ini mah kesurupan gitu kan. Panggil sini. Ya menurut menurut keyakinan orang situ, panggil orang pinter lagi lah gitu. Sampai 5 orang pinter bang. Nggak ada yang lihat gitu apa ngerasain waktu itu nggak ada? Pertama 4 orang ya gitu ya. Di situ disangka itu di kesurupan biasa gitu. Karena pada saat itu belum ada dialog. Dia jadi si makhluknya ini tuh datang cuma ketawa doang. Duduk ketawa pingsan lagi gitu kan. Sampai nyokap gue itu kejadian di maghrib lagi kak? Itu siang malam ada. Udah di siang, udah di malam. Udah gak kenal waktu ya. Nah itu dia. Sampai makan aja tuh disuapin, minum disuapin. Jadi kalau misalkan sadar nih, kan nyokap tuh manggil nenek gue tuh, bu, wah nih. Nyokap gue nih si dia nih gitu, nyokap gue namanya dia, si dia nih. Kasih makan lu gitu sampai kayak gitu. Si dia nih kasih makan dulu. Terus nah bokap gue ini kan 5 bersaudara nih. Sampai adik-adiknya tuh dipanggil. Buat ngejagain nyokap gue gitu. Karena kan kita nggak enak juga kan setiap malam tuh manggil orang gitu. Buat ke situ coba dijagain dulu. Jadi nyokap gue ini udah kayak jenazah bang. Dikelilingin. Jadi ditaruh terus sambil di ngajiin gitu. Jadi kalau misalkan nyokap gue tidur nih, itu sambil di ngajiin nih kalau malam. Nah lagi-lagi nih tandanya kalau si makhluknya ini mau masuk, itu orang dibikin ngantuk bang. Semuanya tuh ya. Adik gue tuh, adiknya bokap tuh, aduh ngantuk banget nih. Jadi kayak tidur dulu, sampai pokoknya berhenti dulu ngaji, dia masuk gitu. Pinter juga. Dibikin ngantuk sama ketokan rumah. Oh iya biasa, bokap lo kan? Ketokan bokap gue. Itu pasti kalau habis ngetok, wah rumah ada yang ngetok. Itu pasti ngantuk. Ngantuk tidur,
masuk. Oh nggak ada yang jagain. Iya itu. masuk meronta duduk. Cuman kan kalau udah masuk gitu kan, ya kepicu adrenalin kan ini kan, orang pasti bangun lah, gitu, megangin gitu kan. Maunya apa sih ini kan gitu, maunya apa? Panggil lagi gitu. Dipanggil lagi. Tetap dia cuma yang ketawa, mintanya aneh-aneh lah gitu kan. Kayak pengen kopi apa gitu. Ya pada saat itu yang gue inget ya, rumah setiap malam tuh rame terus. Nah, jadi gue nggak pernah lihat jelas nyokap gue nih. Gue ngeliat tuh kayak dari sela-sela orang gitu di kamar tuh, karena posisinya kan gue masih kecil dan gue pasti disuruh keluar kan. Keluar. Nah gue tuh selalu ngeliat kalau nyokap gue kerasukan itu tuh, gue ngeliat dari sela-sela orang aja, sela-sela orang aja gitu. Iya. Posisinya tuh nyokap gue kan kalau kerasukan itu kan tiduran ya, dipegangnya tuh tiduran. Tapi gue ngeliat nyokap gue tuh duduk bang, gitu. Nah, gue nggak tahu ya. Pada saat itu mungkin itu yang duduk sila ya berarti ya? Iya si makhluknya itu kah gitu. Karena gue ngeliat dari posisi belakang doang itu dari orang. Nah itu berjalan, itu udah berminggu-minggu tuh bang ya, kayak gitu. Sampai dipanggil nih satu bukan kuncen ya sebutannya ya, ahli ini juga lah ya, kayak orang pintar juga tapi yang terkenal banget di Depok. Kalau nggak salah tuh ada namanya, boleh disebut itu nggak sih namanya? Boleh lah. Iya. Soalnya cukup terkenal juga deh. Namanya tuh sebutannya Watomplek gitu. Kalau kenal lo. Jadi menurut kepercayaan orang situ tuh dia yang pegang Kali Ciliwung dan Jembatan Panas lah gitu lah. Dia ininya juru kuncinya. Dipanggil lah tuh. Udah panggil aja Watomplek ini, soalnya yang nunggunya kuat nih katanya gitu lah yang menurut ada dua kan penceritaan. Iya dua orang. Ada jadi dua di dalamnya kan. Iya. Itu. Terus dia apa? Datang lah nih. Dia datang, nah dia tuh baru dialog tuh bang. Dialog. Ini dari mana? Maunya apa? Gitu. Nah di sini nih, yang sempat gue masih ingat itu, cuman gue nggak tahu ya endingnya itu gimana. Yang gue ingat itu kata-kata nyokap gue tuh, si makhluk ini ngomong, gue seneng sama dia mau gue bawa. Lu pilih dia yang gue bawa atau anaknya yang gue bawa? Anaknya yang di yang kandungan. Posisi nyokap gue tuh lagi hamil bang. Udah capek itu. Itu dia. Udah kerasukan lagi hamil. Tenaganya banyak banget itu pernah. Terus kata menurut cerita kalau di keluarga gitu ya, si Watomplek ini kayak nantang lah, nggak bisa gitu. Kalau lu pakai gitu, lu berhadapannya sama gua gitu. Nah si Watomplek ini dia bawa kayak mungkin keris lah gitu. Kalau yang gua cerita, yang dengar dari cerita tuh dia bawa keris itu sampai nancep, muter bang, patah, dia muntah darah. Watompleknya? Iya. Kalah. Kayak di film. Iya. Dan itu beneran kejadian. Jadi kalau yang di film-film itu tuh kayak beneran kayak kejadian gitu. Terus ya habis dari situ gua nggak tahu ya gimana kejadiannya, kayak mungkin entah itu kalah atau perlu waktu lagi tuh si Watomplek itu balik lah gitu. Balik, singkat cerita setelah kejadian itu hilang bang gitu. Itu udah hampir 1 bulan kan, dibawa aja udah ke rumah sakit gitu. Mungkin kalau di rumah juga kan kasihan nggak dapat makan gitu. Kalau di rumah sakit kan dapat infus terus juga nggak mungkin juga nih atau gimana lah gitu. Udah bawa aja deh ke rumah sakit. Ya kalau secara medis mungkin karena satu posisi lemah, nyokap gue capek, pasti capek. Iya capek. Terus dari asupan bayi juga nggak dapet gitu kan. Setelah diperiksa nyokap dilahirin paksa kan tuh. Dilahirin paksa karena bayinya sudah meninggal dalam kandungan. Nah itu dia bang, adik gue tuh jadi kalau menurut medis sih memang jadi nyokap tuh mengalami hipertensi gitu karena kan malam nggak tidur kan, malam tuh bangun kayak gitu. Terus asupan makanan juga nggak ada. Ya. Terus akhirnya dibawa. Setelah itu Watomplek datang lagi. Ini emang dipanggil tapi nggak, dia datang ke rumah. Gua nggak pengen lihat aja gitu. Iya pengen lihat gitu ya. Kalau menurut yang diceritain mungkin ya itu kayak si makhluknya ini itu nemuin dia bang. Nyamperin si Watomplek ini. Nemuin dia kali ya, karena dia datang gitu. Terus si Watomplek ini cuma bilang
dia jangan ngelewatin rumah yang dulu lagi itu selama 1 tahun. Rumah kontrakan lu Rumah nih. kontrakan itu. Jadi kayaknya tuh emang Ini khusus nyokap lo doang nih. nyokap gua doang gitu. Pokoknya nggak boleh ngelewatin area rumah itu lah gitu. Jadi rumah itu tuh emang kayak kena kutukan Iya gitu. udah jadi medan buat ngirim-ngirim itu Iya, kan. kayak Sebelumnya gitu kan kali juga ya. katanya dikirim juga Nah, kan. itu dia mungkin dari situ gitu. Jadi udah dari pas kejadian itu setiap kumpul keluarga tuh selalu diceritain kayak gitu. Gitu sih bang, cerita yang gue alamin nyokap kerasukan selama 1 bulan. Cuman kasihan, nyokap juga jadi kasihan. Soalnya kalau misalkan dalam satu badan ada 2 yang masuk itu kan ganti-ganti. tenaganya tuh lebih terkuasnya lebih banyak. Iya. Apalagi lagi hamil gitu Lagi kan. hamil. Nah, terus kalau yang dari menurut versi cerita nyokap gue nih, kalau dia kerasukan tuh dia denger gitu bang. Iya, Dia ketawa tuh dia denger, tapi dia kayak nggak bisa kayak bergerak. nggak bisa bergerak gitu. Dan dia juga ngerasa kok denger ketawanya gue takut ya, kata nyokap gue. Nyokap gue tuh kayak gitu. Ya satu badan ke Iya, bagi 3 dia jiwa. masih denger gitu. gitu. Tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sekalinya sadar tuh lemes gitu. Sampai itu juga menurut gue nih, kalau diceritain sekarang nih, menurut gue tuh setannya juga kocak bang. Jadi kalau siang pun nggak pernah ditinggal tuh nyokap gue. Pasti ada nungguin nenek gue nih. Kayak misalnya nenek gue lagi nyetrika. Tiba-tiba nyokap gue bangun, nenek gue gini nih. Gitu bang. Gitu. Maksudnya nenek lu kerasukan Enggak, nyokap gue. Oh nyokap lo. Nyokap gue. Kayak misalnya nyokap gue di atas tempat tidur nih. Nenek gue kan di bawah tuh kayak misalnya lagi ngapain, lagi nungguin. Dia bangun, cuman kayak gitu doang. Kayak nakutin nenek gue gitu. Nyisengin nenek gue. Wah, lawak. Lawak tuh berarti. Kurang hiburan nih, kata gue bilang gitu. Iya. Jadi, karena posisi pada saat orang zaman dulu ya, Iya. udah takut aja bang, gitu. Itu juga. Tapi ya seram juga sih. Emang ada zaman sekarang tuh kayak gitu-gitu ada. Iya. Apalagi ngirim-ngirim telur gitu-gitu banyak. Masih ada sih. Gitu. Masih ada kok. Nah, ini, sorry kelewat nih. Nah, pas itu dan itu dibilang tuh, katanya tuh nyokap gue juga punya ini bang, sebutannya 3 jarang. Apa tuh? Nggak tahu tuh gua apaan tuh. Kalau menurut orang kepercayaan zaman dulu tuh 3 jarang tuh emang sensitif sama hal-hal gitu bang. Katanya itu gampang dirasukin gitu. Kalau sekarang kan kita ketemunya iga bakar ya, gitu kan. Enak tuh, Ya, ada maksudnya- kuahnya lagi. Ya Iya, dia, bakar madu. dia jadi inilah ibaratnya media lah ya, Iya, buat kayak gitu iya, ya. gitu bang. Jadi memang dia tuh agak sensitif gitu untuk hal-hal kayak gitu, sebutan tuh iga jarang. Makanya jangan dibawa-bawa ke tempat-tempat yang inilah gitu. Tapi sampai sekarang enggak kan nyokap? Alhamdulillah sih. Udah Ya maksudnya nggak udah kerasukan nggak lagi terlalu gitu, gimana nggak. Cuman lagi kadang-kadang ya kalau iseng-iseng dia suka ini aja, enggak iseng. Jangan bengong. Gitu. Iya benar, jangan bengong. Jangan bengong gitu. Jangan bengong Kerasukan gitu bang ya. Kalau bengong sih gue yang lebih ke bengong, sering bengong gitu. Iya. Lo kan bengong mikirin Hidup kan ya. hidup lo. Katanya sih gitu. Gue kadang suka gini, gimana sih rahasia kesurupan nih? Coba lu sering-sering bengong aja, gue pengen bengong gitu. Cuma kayaknya setannya mikir nih orang banyak banget, hidupnya males aku gitu kan. Takut kena masalah juga. Gak Ya. mau, gue kagak mau jelek gitu. Udah gue pindah dah. Gitu kali. Ini orang lagi banyak banget masalahnya kayaknya. Kok gue gak pusing paling gitu kali. Itu sih cerita yang gue alamin ya. Gitu. Terus akhirnya nyokap lo hamil lagi nggak? Enggak, udah sampai saat ini udah nggak pernah hamil Berarti lagi. lo Jadi doang? Gue doang tunggal. Berarti tunggal Tunggal gue bang. satunya. Kalau menurut peribahasa itu anak semata wayang. Iya. Semata wayang. Iya kan wayang kan cuma satu kata itu. Iya, Terus benar, kanan benar, kiri benar. jadi juga tuh. Gitu bang, semata wayang. Tapi emang setan begitu, apalagi kalau lagi hamil kan. Lagi hamil tuh emang gampang banget. Iya. Kena tuh gampang banget. Kalau kata nenek gue tuh manis Makanya- sebenarnya gitu. Makanya kalau hamil tuh orang banyak yang naruh gunting. Benar gunting. Gunting sama apa? Peniti, niti atau silet. Silet meniti. Dimasukkan plastik, ditaruh di tempat tidur, bisa gitu. Biar Biar nggak jadi kalau diganggu. hantunya motong rambut gampang gitu. Nggak, biar nggak Iya, biar nggak kena diganggu. kayak nyokap lo gitu-gitu kenapa lah. nggak ngelakuin Sama itu? bawang putih. Bawang putih Bawang ya. putih kayak gitu. Nah, Terus dianjurin tidurnya dekat sama tanah. iya kata gitu. Jadi nggak boleh yang tempat tidur tinggi tuh, kayak gitu tuh nggak boleh. Sempat nyokap tuh ini apa sih tanaman bangle ya? Tahu bangle nggak sih? Nggak tahu. Bangle. Ini modelnya tuh kayak jahe gitu, katanya cuy. Cuma warnanya kayak kuning gitu lah. Gitu. Kunyit. Bukan kunyit Bukan. kayak ya pokoknya Gua juga semacam kagak tahu bumbu sih dapur bentuk itu lah apa. kayak bawang putih tapi bumbu-bumbuan gitu lah. Gitu. Rempah ya, rempah Iya, ya. kenapa tuh ya? Kenapa harus dikasih rempah ya? Gue pasti Nggak tahu diceritain juga. tuh bang. Nggak paham gue kalau Iya, itu. paham. Gue taunya cuman yang ya itu tadi gue bilang gunting, ada gunting peniti. Iya, yang kayak gitu. Yang gitu-gitu masih- emang masih ada. masih Kalau ada. hamil tuh pasti ada. Iya. Katanya sih biar nggak diganggu sama Ya Mbak takut lah, Kunti, katanya takut lah gitu. iya kayak gitu-gituan takut lah hal-hal Kan yang
Mbak Kunti yang iseng. Iya, tapi percaya nggak percaya sih. Iya percaya nggak percaya kayak gitu-gitu. Pas tapi ada, Masih tapi ada, ada. Yang percaya kayak gitu masih ada. Iya benar. Gitu. Terus lo setelah itu ada ini lagi nggak yang menurut lo wah ini nggak beres nih? Kalau Secara akal pikiran logika tuh nggak dapet nih kayak gini-gini nih. Itu kan tadi cerita nyokap lo, dari lo nya Kak. kalau dari gue aja sih yang gue nggak dapet tuh, yang gue masih bukan nggak bisa terima sih, maksudnya nggak mungkin lah gitu. Ya itu dari yang perjanjian antara nyokap gue yang mau dibawa atau Adik lo. adik gue yang bawa itu loh, maksudnya kayaknya nggak mungkin ya. Itu maksud gue ya, kayaknya nggak masuk akal banget gitu. Ya Kalau ya bodoh-bodohan gue aja nih, kalau misalkan dia banyak dibawa tuh adik gue, berarti adik gue jadi hantu dong kan, kasarnya gitu kan, enggak maksudnya lah. gitu. Kalau bayi tuh bayi kan meninggal nggak tuh mungkin masih putih kok. Iya masih di suci inilah kok. gitu. Kan nggak ngelakuin apa-apa dia. Iya, kayak gitu lah. Gitu. Tenang. Jadi malaikat. Ini mereka tanya boleh. Alhamdulillah bang. Asistennya malaikat sih. Menurut dia gitu. Iya. Kalau saya kira-kira jadian. Wah, susah. Susah ya gitu. Berat juga. Udah penuh mikir dasarnya. gua, nih. Kalau gua pribadi sih belum pernah ya bang ya. Lu belum pernah ketemu hantu? Belum pernah. Belum satu jam. Maksudnya jangan bang. Jangan, kalau bisa sih jangan ya. Cuma pada ya yang gua alamin tuh pada saat gua kecil itu aja gitu. Gede, Kalau udah pas lu gede gini nih, gede gini, udah alhamdulillah belum. Paling kalau ada iseng-iseng sih iseng. Cuma kalau untuk kayak dengar suara atau pernah. melihat penampakan, alhamdulillahnya belum. Bang. Suara belum? Temen lu cerita temen lu Kak. Kalau temen pernah sih mungkin ya. Temen cerita ke gue gitu. Iya, iya. Nah, temen cerita ke gue kayak misalnya dia bilang pakai duit lu dulu deh. Iya. Besok bawa itu kan lebih serem juga tuh ya kalau gitu ya. Pakai dulu deh yang ada. Bukan Gitu kan serem, ngeri, itu ngeri. Kan lebih Ngeri ngeri itu. Kabur Iya, itu sih kabur Ngeri. ceritanya. Gitu. Nah lu emang waktu selama lu dari SMA lah sampai sekarang ini hidup lu berarti damai-damai aja, nggak pernah ketemu kayak gitu ya berarti ya? Damai-damai aja bang. Gitu. Iya. Iya. Ya mungkin yang tadi Emang gue bilang kamu- itu kan. Mungkin Kamu nggak damai. gue antara setan Enak yang ya? merasa temen gitu atau dia setannya kayaknya nih gitu kali ya. Nggak gue. Iblis juga malas ya? Iya, Mundur bener. juga iblis. Kamu bilang dia enak, emang kamu nggak enak kenapa? Apaan? Kamu nggak enak bang? Kok jadi kamu nggak enak bang? Enggak, kalau gua kan ya emang kadang-kadang suka ngeliat juga kayak Emang gitu-gitu. masih? Iya banyak. Kalau misalkan kayak bentuk-bentukan kayak kelebat, pasti kan pernah ada juga kan. Oh iya cerita-cerita yang Di gudang kita ini juga ada. Oh kamu sering lihat di sini? Iya. Kayak gimana? Bentuknya. Iya, sama nggak nih sama yang diceritain sama Mas Ari waktu itu? Kalau yang pernah tuh abang gimana? pernah gue lihat itu ada nenek-nenek di sini. Sama di anak ruang yang kecil. ini? Sama anak kecil. Pas kalau kita bubaran kantor pulang, kadang-kadang ada yang ketawa kok. Nenek-nenek itu. Iya juga ya. Itu penunggu sini bang? Iya, ada 2 itu. Anak kecilnya di sini bukan sih? Kan kata Mas Ari Enggak. di sini. Enggak di sini bukan anak kecilnya. Anak kecilnya di belakangnya sini. Di belakang? Nggak kali ya? Cuman nggak ganggu banget kok. Tapi dia kocar-kacir. Oh ya, larian aja. Seitunya anak kecil aja. Sering munculnya pas Tuyul, kita tuyul gitu. lagi rame apa kita lagi Kita lagi ngapa-ngapain? rame ada. Pas mau bubaran kerja gitu? Bubaran kerja sih lebih seringnya. Berarti maghrib. Iya, maghrib. Emang itu waktu-waktu krusial itu bang? Iya kan? Nyokap Iya, itu maghrib. Iya, cuman lari, gerak-gerak, kadang-kadang ngintip. Terus udah. Dan lu ngeliat tuh bang? Lihat, bentuknya anak kecil gitu. Segini lah, kecil gitu. Kayak Sini. tuyul. Dan coba panggil. Kan, itu bukan tuyul. Kalau tuyul kan bentuknya kupingnya nggak gitu. Ya, nggak tahu gue. Dia Ini botak, nggak, maksudnya botak. Kalau tuyul kan digambarnya botak. Iya. Lancip gitu ya? Iya, kupingnya beda. Lancip, oh. Kalau ini kupingnya biasa kayak manusia. Gitu. Nenek-nenek pakai baju kebaya. Ada juga di sini. Tapi nggak ganggu kan? Enggak ganggu. Paling ya kalau misalkan emang apa ada yang ngelihat, ya itu rezeki aja. Lu buat yang dapet lihat. rezeki mulu dong lu. Ya kagak lah. Berarti kan artinya enggak Ya semua bener orang. kan dia bilang rezeki. Kan kayak Ya gitu mulai kan nggak semua lihat. orang Kasih bisa gitu. Iya, ngelihat. bener. Karena kan Gitu. beda alam ya, alamnya beda ya. Alamnya beda. Mau lihat nggak kak? Mau lihat nggak? Kalau mau lihat, ayo, Ayo. kita ke belakang sini nih ada. Belakang? Gudang nih belakang. Coba tapi temenin nih. Coba. Boleh? Udah, yuk, Ya yuk. apa, tapi lo masuk.
Kita Gue tinggal. tinggalin, gue matiin lampu, Oh, gue jadi kunci. jadi uji nyali dong kalau begitu. Kunci. Keluar enggak nginep gue jadi ini dong. Jangan. Jadi kita lihat dulu ya, mendingan Yuk, kita lihat yuk. Yuk. Sekarang nih, Bang. Iya lah sekarang, masa besok.